Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Dong War Renegade Immortal episode 97 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di ujung paling terpencil Gunung Vermilion tersembunyi sebuah rahasia kuno. Pintu masuk menuju makam Vermilion. Namun yang disebut sebagai makam ini bukanlah sekedar bangunan megah penuh batu nisan. Ia adalah dunia lain berdiri di dalam planet budidaya kristal, dilindungi oleh kekuatan misterius yang tak bisa ditembus dari luar kecuali lewat satu jalan, yaitu Gunung Vermilion. Setiap generasi penjaga Vermilion selalu tahu satu hal, makam ini terus berkembang. Dahulu sempit, kini meluas seperti dunia yang hidup, lengkap dengan langit, bumi, gunung, dan sungainya sendiri. Semakin banyak potongan jiwa yang ditambahkan ke dalamnya, semakin luas dan hidup pula tempat ini. Dan disinilah Wang Lin muncul di tepi dunia itu. Langkah pertama yang menjejak tanah hangus langsung disambut aroma pekat asap dan suhu panas menyengat. Tanah menghitam, helai-helai asap hitam menyembul dari sela-sela tanah, melayang ke langit yang tidak biru, melainkan kelam, bergemuruh oleh kilatan petir berwarna pelangi. Di udara, celah-celah ruang berkilauan seperti luka terbuka di langit, menandakan betapa rapuhnya realitas di tempat ini. Wang Lin menyapu pandangan. Ia segera menyadari tempat ini tak seperti yang digambarkan oleh si Tunan. Perasaan ilahinya yang biasanya bisa menyapu ribuan kilometer terbatas di sini, seolah-olah tempat ini menolak untuk dipahami. Ia menyentuh tanah, hangus, panas, tapi bukan karena mantra atau pertempuran. Ini panas dari elemen api murni, sebuah kekuatan alam yang tumbuh dari dasar dunia ini sendiri. Wang Lin terbang, sepi, tak ada satupun makhluk dalam radius 5.000 km. Semua yang masuk ke makam ini tampaknya dipisahkan secara acak oleh kekuatan misterius. Namun, saat ia meninggalkan tanah hangus itu, sesuatu memperhatikannya. Sepasang mata hijau menyembul dari tanah, mengawasinya diam-diam, lalu menghilang kembali ke perut bumi. Tiba-tiba, dewar! Sebuah pilar api biru muncul di tempat Wang Lin tadi berada. Api itu diam, namun suhu sekeliling langsung melonjak. Asap hitam diusir mundur oleh gelombang panas, namun tak lama kemudian asap itu justru kembali tersedot ke dalam api biru. Sebuah fenomena aneh mulai terbentuk. Asap hitam dari segala arah terbang menuju pilar api itu, berkumpul seperti tentakel, berputar, menyatu, hingga akhirnya membentuk sosok anak kecil. Usianya tak lebih dari 9 tahun, tubuhnya diselimuti asap, matanya kelam legam. Ia menatap Wang Lin dan tersenyum. Tanpa perlu kata-kata, Wang Lin tahu makhluk ini bukan sekedar roh api. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, lebih menyeramkan. Makhluk itu memohon untuk bermain, tapi Wang Lin hanya terbang menjauh. Tanah bergemuruh, sebuah tembok raksasa muncul di hadapannya, mencoba menghalangi. Namun dengan teknik ilahi, Wang Lin menghilang dan muncul puluhan ribu kilometer jauhnya. Anak itu hanya bisa menatap dari batas tanah hangus. Ia meraung, memuntahkan lebih banyak asap ke bumi, dan perlahan tanah yang hitam itu mulai bergerak mengejarnya, seolah seluruh bumi membentuk naga besar yang memburu Wang Lin. Namun, kecepatan Wang Lin jauh lebih tinggi. Anak itu mengaum penuh amarah. Bola api biru di tubuhnya meledak, bumi berputar, dan tanah hangus mulai meregang seperti garis tak berujung yang mengejar Wang Lin dalam kecepatan mengerikan. Akhirnya, Wang Lin berhenti. Matanya berkilat, ia mengeluarkan pedang surgawi, mengisinya dengan energi spiritual dari giok langit. Sekali ayunan, satu serangan surgawi yang mengguncang langit. Pedang itu melesat bagaikan cahaya suci, membelah bumi. Retakan muncul, menyebar, lalu meledak. Bumi hangus itu hancur berantakan, tanah berterbangan ke udara. Tapi dari balik kehancuran itu muncul sesuatu yang lebih mengerikan. Setiap butir tanah memancarkan aura jiwa. Wang Lin tercengang. Ini bukan sekedar tanah, ini adalah kumpulan potongan jiwa. Jiwa-jiwa yang telah terjebak, dihancurkan, dan dikondensasikan menjadi bagian dari dunia ini. Anak itu bukan roh api. Dia adalah perwujudan dari ribuan jiwa, mungkin ratusan ribu, yang telah disatukan oleh kekuatan mengerikan dari makam Vermilion. Dan yang lebih menyeramkan, tanah itu mulai berkumpul kembali. Di kejauhan, anak itu kembali terbentuk, menatap Wang Lin dengan mata gelap penuh dendam. Namun Wang Lin tak tinggal diam. Tanpa menoleh lagi, ia terbang meninggalkan tempat itu, meninggalkan misteri anak api dan tanah jiwa yang terus memburunya di balik awan hitam dan langit retak. Dan di belakang sana, dunia makam Vermilion baru saja menunjukkan sedikit dari kegilaannya. Setelah menyaksikan pemandangan mengerikan di bumi yang hangus, Wang Lin melanjutkan perjalanannya ke kedalaman makam Vermilion.
Namun, pikirannya belum tenang. Dari sebutir tanah yang tampaknya tak berarti, ia menemukan nyala api biru, sepotong jiwa dari manusia biasa yang tak pernah berkultivasi. Itu bukan sekedar kebetulan. Seluruh tanah yang ia injak ternyata terbentuk dari kumpulan jiwa fana. Dan tubuh anak kecil yang sebelumnya ia temui kemungkinan besar adalah gabungan dari potongan-potongan jiwa ini. Kini semuanya mulai masuk akal. Mengapa bahkan pedang surgawi pun tak mampu menghancurkan tubuh anak itu? Dengan ekspresi muram, Wang Lin mengembalikan potongan jiwa itu ke tempatnya, lalu terbang menjauh menyusuri benteng luas makam yang misterius. Pemandangan di dalam makam Vermilion tampak biasa saja, lengkap dengan gunung, sungai, dan padang rumput hijau sejauh mata memandang. Namun ada yang berbeda. Energi spiritual di sini begitu padat, bahkan melebihi formasi pengumpulan energi dari sekte-sekte besar. 3 hari berlalu, Wang Lin melaju seperti meteor, namun belum juga menemukan ujung dari tempat ini. Anehnya, sepanjang perjalanan ia tak bertemu satupun pembudidaya. Hingga akhirnya 2 sosok muncul dari kejauhan. Seorang pria berjubah hijau dan wanita yang, jujur saja, wajahnya tak sedap dipandang. Namun, Wang Lin tetap tenang. Ia menutupi tingkat kultivasinya dan menyamar sebagai pembudidaya tahap awal formasi jiwa. Kedua sosok itu mendekat dan mengajaknya bergabung. Mereka memperkenalkan diri sebagai Mu Rongyun dan rekannya yang tak banyak bicara. Ternyata Mu Rongyun cukup tahu banyak tentang makam Vermilion, bahkan mengaku melihat langsung bagaimana para pembudidaya kuat seperti Qian Feng memasuki bagian terdalam lewat sebuah altar kuno. Wang Lin mengangguk seolah tertarik, namun pikirannya terus mengamati, terutama tanda darah hitam dan simbol aneh di lengan Mu Rongyun. Ada sesuatu yang janggal dari orang ini. Perjalanan mereka bertiga berlanjut hingga akhirnya hari kedua. Wanita di depan menghentikan mereka. Ia mencium keberadaan seseorang di depan. Tiba-tiba, sebuah pedang putih menembus langit dan melesat ke arah mereka, membawa aura dingin dan membekukan udara. Lelaki tua di atas pedang itu melarikan diri, dikejar oleh petir hidup yang meliuk-liuk di langit. Ia adalah salah satu pembudidaya transformasi jiwa yang sebelumnya berada di luar makam. Namun anehnya, saat petir mendekat dan melewati Mu Rongyun, kilat itu langsung berhenti lalu menghilang. Wang Lin menyaksikan ini dengan seksama. Ia sadar Mu Rongyun bukan sekedar pembudidaya biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap santainya. Bahkan petir hidup pun seolah takut padanya. Lelaki tua itu terkejut, lalu menatap Wang Lin dengan penuh rasa hormat. Ia menyangka Wang Lin yang dikenalnya sebagai Cheng Niulah yang menolongnya. Meski Wang Lin menampik, benih rasa curiga mulai tumbuh di antara mereka. Wang Lin memilih untuk diam. Matanya hanya menatap Mu Rongyun dengan penuh makna. Ada ketegangan samar di udara, seolah-olah semua pihak menyembunyikan niat mereka masing-masing. Mu Rongyun dengan senyum tipis dan gaya bicara yang sopan menawarkan pengetahuan tentang cara masuk ke bagian dalam. Tapi tentu saja ada syarat. Ia ingin jaminan agar mereka semua bisa masuk bersama. Mu Yunhai yang terburu waktu dan berharap segera sampai ke tujuan menyetujui permintaan itu tanpa banyak tanya. Maka berangkatlah mereka, dipandu oleh Mu Rongyun menuju altar yang katanya menjadi gerbang ke bagian dalam. Perjalanan melintasi dataran luas memakan waktu. Meski Mu Rongyun berusaha secepat mungkin, kecepatannya tetap tak memuaskan Mu Yunhai. Tak sabar, sang kultivator tua itu akhirnya langsung menggendong Mu Rongyun dan melesat, meninggalkan yang lain. Wang Lin pun mengikuti, membawa wanita jelek yang sejak awal terus bersikap misterius. Di tengah perjalanan, wanita itu memperingatkan Wang Lin untuk berhati-hati terhadap Mu Rongyun. Kata-kata pendek tapi penuh makna. Setelah 3 hari terbang tanpa henti, mereka akhirnya mencapai wilayah pegunungan dengan awan hitam pekat menggantung di atasnya. Aura menyeramkan menyelimuti tempat itu, seolah ada sesuatu yang sangat salah tersembunyi di dalamnya. Mu Rongyun menunjukkan arah dan Mu Yunhai menerobos masuk ke dalam awan pekat bersama Wang Lin yang tak ketinggalan menyebar akal ilahinya untuk berjaga-jaga. Di tengah awan hitam, Wang Lin secara diam-diam memuntahkan cahaya hitam dan melepaskan sesuatu dari tas penyimpanannya. Gerakannya begitu halus dan tersembunyi. Bahkan wanita yang dibawanya pun tidak menyadari apa yang ia lakukan. Tiba di atas pegunungan yang tersembunyi dalam kabut, mereka menemukan altar besar yang berdiri kokoh. Di tengah altar itu terdapat sebuah menara dengan anak tangga menuju puncaknya. Pada puncak menara terdapat cekungan dengan kabut hitam yang tampak terus-menerus disedot ke dalamnya. Aroma darah kering masih tercium di udara, dan dari kejauhan sesekali terdengar suara jeritan menyeramkan, seperti ratapan arwah yang belum tenang. Namun, yang membuat Wang Lin semakin curiga, altar ini sangat berbeda dari apa yang pernah dikatakan si Tunan. Lokasi dan bentuknya tidak cocok sama sekali. Mata Wang Lin langsung berubah dingin penuh kecurigaan. Mu Yunhai pun memeriksa kebenaran kata-kata Mu Rongyun dengan teknik pencarian jiwa. Meski tubuh Mu Rongyun langsung melemah akibatnya, tidak ada kebohongan yang ditemukan.
Maka tanpa ragu, Mo Yun Hai naik ke atas altar dan menghilang ke dalamnya. Wang Lin tetap waspada, ia tak langsung mengikuti. Sebaliknya, ia melemparkan mantra ke tubuh Mu Rongyun yang tampaknya sudah pingsan. Namun yang mengejutkan, Mu Rongyun langsung bangkit dan menghancurkan mantra itu dengan tangan kosong. Wajahnya berubah, tertutup kabut hitam yang mengungkapkan wujud asli. Bukan lagi pemuda tampan, melainkan sosok penuh aura gelap dan kejam. Ternyata, Mu Rongyun bukan manusia biasa. Ia hanyalah pecahan jiwa, ciptaan yang terbuat dari fragmen kesadaran, punya tujuan sendiri yang belum jelas. Wang Lin yang sudah mencium gelagat tak beres sejak awal, membeberkan alasannya. Pakaian Mu Rongyun yang terlalu tua dan simbol kuno di jubahnya, semuanya petunjuk bahwa ia bukanlah bagian dari kelompok pembudidaya yang baru masuk. Namun, Mu Rongyun tak tinggal diam. Ia berubah menjadi kabut hitam dan menyerang Wang Lin tanpa ragu. Namun kali ini, Wang Lin sudah siap. Ia memanggil bendera 1 miliar jiwa miliknya. Dari bendera itu, puluhan jiwa utama keluar, termasuk kilin emas keunguan dan sosok Li Yuanfeng yang kini menjadi bagian dari kekuatan Wang Lin. Aura bendera itu mendominasi langit, menarik kembali kabut hitam yang membentuk tubuh Mu Rongyun, memaksanya muncul kembali dalam bentuk aslinya. Mu Rongyun masih mencoba melawan. Ia mengubah dirinya kembali menjadi kabut dan menyerbu Wang Lin sekali lagi. Namun kali ini, Wang Lin menggunakan bendera lain, bendera pembatasan. Begitu bendera itu muncul, serangkaian penghalang muncul di sekitarnya dan menjebak kabut hitam ke dalam sangkar sempit seukuran kepalan tangan. Dengan cepat dan presisi, Wang Lin telah menyegel Mu Rongyun sepenuhnya. Sosok misterius itu kini hanya gumpalan energi gelap yang tak berdaya, terperangkap dalam pembatasan ketat milik Wang Lin. Di dalam kegelapan abadi makam Vermilion, satu demi satu rahasia mulai terungkap. Namun tak ada yang bisa mempersiapkan para kultivator akan bentuk kehidupan aneh yang mereka hadapi, yaitu makhluk-makhluk yang tidak benar-benar hidup, tapi juga tak bisa benar-benar mati. Mereka terbentuk dari potongan jiwa, bagian-bagian kecil dari para pembudidaya yang telah tiada atau mungkin masih hidup. Satu-satunya cara untuk mengakhiri mereka secara permanen hanyalah dengan menunggu hingga pemilik potongan jiwa itu mati secara alami. Sayangnya, siapa yang punya kemewahan waktu di tempat seperti ini? Beberapa kultivator mencoba membunuh makhluk-makhluk ini, tapi sia-sia. Setiap kali mereka dihancurkan, potongan jiwa baru akan dikumpulkan dan membentuk makhluk itu kembali. Seolah-olah kematian hanyalah jeda, bukan akhir. Namun tidak semua orang memilih untuk menahan diri. Di antara mereka, Qian Feng adalah yang paling nekat. Setelah menghindari berbagai jebakan dan berhasil menembus altar asli, dia masuk lebih dalam ke bagian dalam makam Vermilion, tempat yang bahkan lebih berbahaya, penuh dengan entitas yang lebih kuat dan misteri yang lebih kelam. Di luar sebuah gua yang tampak sepi, Qian Feng duduk diam, menanti. Wajahnya suram. Dia telah menghancurkan puluhan makhluk jiwa, berharap salah satunya adalah potongan jiwanya sendiri. Jalan satu-satunya untuk keluar hidup-hidup dari tempat ini. Tapi sejauh ini, hanya kehampaan yang ia dapatkan. Keputusasaan mulai menghantuinya. Setiap hari yang berlalu adalah ancaman nyata bagi hidupnya. Dengan satu labu hitam, ia memanggil Hong Di, wanita cantik yang dulu penuh keanggunan, namun kini hanya bayangan kosong dari masa lalunya. Ia menyuruhnya memancing makhluk dari dalam gua. Tak lama kemudian, tanah bergetar hebat. Dari dalam kegelapan gua, raksasa hitam setinggi 100 kaki muncul, tubuhnya memancarkan asap pekat. Tanpa ragu, Qian Feng menyerang dengan kekuatan spiritualnya yang paling murni. Bola cahaya emas meledak dan menghancurkan makhluk itu menjadi debu jiwa. Tapi tetap saja, itu bukan bagian jiwanya. Sementara itu, Wang Lin telah menemukan pendekatannya sendiri. Tak seperti Qian Feng, dia memilih jalan logika dan ketelitian. Dia menyegel makhluk-makhluk ini dengan larangan demi larangan, memenjarakan mereka bersama potongan jiwa mereka sendiri. Jika pemilik jiwa itu mati, maka makhluk itu akan lenyap juga. Strategi ini tak bisa membunuh secara langsung, tapi bisa mengunci mereka dalam waktu. Dan waktu dalam dunia kultivasi adalah senjata yang paling kejam. Salah satu yang ia segel adalah Mu Rongyun. Makhluk itu panik. Ia sadar jika Wang Lin benar, maka itu berarti akhir baginya. Dalam ketakutannya, ia membuka rahasia yang besar, bahwa di kedalaman makam Vermilion tersembunyi raja dari semua bentuk kehidupan. Hanya makhluk ini yang bisa memilih dan mengambil potongan jiwa dari kristal planet itu. Jika Wang Lin ingin menemukan bagian jiwanya, ia harus mencarinya di dasar sebuah jurang di timur yang dikelilingi oleh 9 gunung dan diselimuti kabut putih. Wang Lin menyimpan informasi itu, menyegel Mu Rongyun dalam-dalam ke tanah dan kembali melanjutkan perjalanannya. Namun, perjalanan menuju tujuan selalu dipenuhi ujian. Saat Wang Lin mencapai sebuah lembah yang tenang, ia menemukan altar lain yang serupa dengan sebelumnya. Tapi kali ini, sesuatu atau seseorang menunggunya di sana. Duduk dengan anggun di sisi altar adalah seorang wanita yang kecantikannya bagaikan ilusi. Tatapan matanya menembus waktu dan kenangan. Wang Lin membeku.
ia mengenal wanita ini, yaitu Liu Mei. Hal itu membuat Wang Lin tatapannya dingin dan tajam seperti mata pedang. Ia tak datang untuk mengenang masa lalu atau menyambut pertemuan lama, ia datang untuk sebuah tujuan. Di samping altar, tatapan Wang Lin terkunci pada satu titik. Tanpa basa-basi, ia meminta Liu Mei untuk menyingkir, tapi wanita itu tak bergeming. Liu Mei dengan mata yang menunjukkan sedikit kelembutan menanyakan sesuatu yang menggugah. Namun Wang Lin tak tersentuh. Ia tetap dingin, tegas, dan tak memberikan ruang untuk emosi. Di balik kelembutan Liu Mei tersembunyi intensitas yang sama kuatnya. Angin berembus kencang, rambut Liu Mei terangkat, menciptakan pemandangan yang nyaris seperti lukisan. Namun, keindahan itu hanya lapisan luar. Di dalamnya tersembunyi ambisi dan hasrat. Liu Mei, sang kultivator tahap pertengahan transformasi jiwa, tidak akan membiarkan Wang Lin lewat begitu saja. Dia menginginkan sesuatu, yaitu domain milik Wang Lin, yang dianggapnya sebagai kepingan terakhir untuk menyempurnakan domain pribadinya, yaitu 1000 ilusi kejam. Wang Lin tak tertarik dengan basa-basi. Sebuah pedang surgawi muncul di tangannya. Dalam sekejap, energi spiritual langit meledak dari tubuhnya, mengalir deras ke pedang, dan duar. Sebuah tebasan yang bisa membelah langit meluncur ke arah Liu Mei. Liu Mei tak tinggal diam. Sebuah bayangan merak muncul di hadapannya. Mata burung itu bersinar hijau menyilaukan, dan bulu-bulunya membentuk perisai yang mampu menahan energi pedang. Ledakan dahsyat pun terjadi, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang lembah. Meski kekuatan Wang Lin luar biasa, Liu Mei tetap tenang. Ia mengungkapkan bahwa keduanya sama-sama menapaki jalur yang kejam dalam memahami Dao. Wang Lin dengan siklus hidup dan mati, dan Liu Mei dengan ribuan ilusi emosional. Wang Lin tahu bahwa ia tak bisa membuang waktu. Dia mengibaskan bendera pembatasan. Ribuan simbol dan segel kuno menyebar di udara, menyelimuti seluruh lembah dengan kekuatan yang bisa membelenggu apapun. Namun, Liu Mei tak mundur. Ia justru menantang Wang Lin untuk bertarung, untuk membuktikan kekuatan dan keyakinan mereka masing-masing. Wang Lin mengangkat tombak hitam dari kumpulan pembatasan. Petir ungu mengalir di sepanjang tubuh tombak. Aura purba menyelimuti senjata itu. Tanpa ragu, Wang Lin melompat, menerjang ke udara seperti naga yang menyelam ke laut. Tombak itu menembus angin dengan kecepatan luar biasa, menciptakan ledakan sonik yang mengguncang udara. Liu Mei memanggil kembali meraknya. Kali ini, burung itu terbuka sepenuhnya, memperlihatkan keindahan sekaligus kekuatan ilusi yang tak terbayangkan. Satu persatu, bulu ekor merak memancarkan cahaya, menciptakan medan energi yang bahkan bisa menghentikan langkah Wang Lin. Tombaknya hancur, meraknya terluka, tapi keduanya belum selesai. Wang Lin tahu bahwa ini bukan pertarungan biasa. Ia mengangkat bendera panjang 30 kaki, bendera jiwa yang diberikan oleh Du Tian. Namun sebelum digunakan, Liu Mei memperingatkan, jika Wang Lin menggunakannya, altar akan dihancurkan, perjalanannya akan tertunda. Liu Mei telah merencanakan ini sejak awal. Dialah orang kedua yang masuk ke makam Vermilion dan memilih lokasi ini untuk pertempuran. Ia tahu betul nilai dari altar itu, alat pemindah yang sangat penting untuk mendapatkan kembali bagian jiwa Wang Lin. Dengan penuh kewaspadaan, Wang Lin bertanya, apa sebenarnya tujuan Liu Mei? Tapi Liu Mei hanya ingin satu hal, pertarungan domain, pertarungan filosofi, keyakinan, konsepsi, dan jalan hidup mereka masing-masing. Wang Lin menyingkirkan bendera jiwa, ia menuju ke langit. Langit robek seperti kertas, dan dari celahnya gas abu-abu turun perlahan. Sebuah gulungan raksasa muncul menggantung di udara. Di dalamnya, lukisan pegunungan dan sungai hitam putih melepaskan energi yang dalam dan menakutkan. Di seberangnya, Liu Mei bersila di atas altar. Burung meraknya tumbuh menjadi raksasa setinggi 100 kaki. Bulu ekornya yang terbentang nyaris menutupi seluruh lembah. Domain Liu Mei kini memperlihatkan kekuatannya. 999 ilusi yang tertanam dalam tiap helai bulu. Hanya satu lagi yang ia butuhkan, satu ilusi terakhir untuk menyempurnakan daunnya. Dan targetnya adalah Wang Lin. Tapi Wang Lin tak gentar. Ia akan memberinya ilusi terakhir itu, ilusi yang akan terukir selamanya dalam jiwa Liu Mei, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai kutukan. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ya, yang namanya spoiler pastinya ada yang meleset soal detail cerita dan episodenya ya. Oke, jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.